Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi seluruh eh, yang menonton video ini. Jadi pada kali ini kami membuat video sistem informasi laporan kepolisian pada tugas akhir semester, ujian akhir semester pada mata kuliah sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan diri saya, jadi saya Gede Satriadi Utama dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 1915051075. Jadi di sini kami membuat sistem informasi laporan kepolisian. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang laporan kepolisian ini sendiri. Jadi apa sih itu laporan kepolisian, sistem informasi laporan kepolisian? Jadi, perangkat lunak laporan kepolisian ini merupakan sebuah sistem yang dapat melakukan pelaporan secara mudah. Jadi, pelapor hanya menjalankan instruksi yang ada pada panduan dan laporan akan jadi. Jadi, waktu yang diperlukan dalam membuat laporan atau melapor sangat cepat sehingga polisi dapat membuat laporan atau mengunjungi tempat kejadian perkara dengan sangat cepat. Jadi proses pembuatan laporan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan mengajukan laporan secara langsung. Mengingat seperti pada saat ini Indonesia mengalami pandemi yaitu corona. Jadi pada sistem informasi laporan kepolisian ini akan sangat membantu dalam membuat pelaporan. Jadi perangkat lunak laporan kepolisian ini memiliki beberapa keunggulan yang dapat mengurangi kejahatan di seluruh Indonesia. Dan proses ini tidak lebih dari beberapa menit. Jadi setelah membuat laporan, jadi pelapor dapat menerima surat laporan kepolisian dan surat tersebut dapat digunakan untuk menggugat pelaku atau dokumen kasus untuk dapat menyelesaikan dengan sangat cepat. Jadi sebelum menggunakan aplikasi, pengguna disarankan untuk melakukan pendaftaran seperti identitas, KTP dan lain-lain agar polisi dapat melihat identitas dari seorang pelapor. Jadi demikian gambaran umum dari perangkat lunak dari laporan kepolisian yaitu sistem informasi laporan kepolisian. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Bayu Budiarta. Dengan rekan saya yaitu ada Marcel Prastiko Artana serta Satriadi Utama. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang sistem informasi LEK atau kepanjangan dari laporan kepolisian yang telah kami buat. Nah, di sini kami berjumlahkan 3 orang dalam anggota kelompok. Di sini kami akan menjelaskan sedikit, izinkan saya menjelaskannya dengan cara mempresentasikan sebuah slide yang dapat dilihat di sini. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama itu saya akan membahas tentang analisis dari sistem informasi yang telah kami buat. Jadi apa sih analisis? Jadi analisis adalah suatu analisa yang akan nantinya menganalisa suatu sistem informasi, yaitu sistem informasi yang telah kami buat ya. Jadi di sini analisis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, serta melakukan analisis tugas. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan. Jadi kebutuhan dari sistem informasi laporan kepolisian yang telah kami buat di sini ada 3. Yang pertama adalah analisis kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional adalah suatu pernyataan layanan sistem yang harus disediakan. Bagaimana sistem itu bereaksi pada suatu input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Nah, jadi sedangkan kebutuhan fungsional user ini merupakan suatu pernyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem, tetapi kebutuhan fungsional sistem menggambarkan layanan sistem secara detail atau kebutuhan fungsionalnya. Di sini yang pertama dalam sistem kami ada misalkan registrasi user ya. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya tahap ini kebutuhan fungsional user adalah suatu untuk mendaftarkan dirinya agar mempunyai suatu akun yang nantinya bisa digunakan untuk login ke dalam sistem. Lalu yang kedua, validasi user. Nah, jadi nantinya sistem akan memvalidasi user yang telah melakukan suatu registrasi ya sebelumnya agar mendapatkan suatu akun. Nah, lalu setelah itu user akan login.
setelah tadi melakukan registrasi kan sudah mendapatkan akun, jadi sekarang user akan login. Nah, user akan login menggunakan akun yang sudah diberikan pada saat registrasi. Lalu di sini seorang user atau pengguna akan memilih suatu opsi ya. Ada seperti yang pertama yaitu mengisi e-formulir. User akan mengisi suatu form yang nantinya tersedia dalam sistem yang telah kami buat untuk menjadi persyaratan dalam melakukan suatu laporan kepolisian. Lalu setelah itu membuat laporan kepolisian. Nah, di sini yang paling penting dalam sistem informasi kami ya, yaitu di mana kegunaan dari sistem kami adalah untuk melakukan atau membuat suatu laporan kepolisian agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Lalu untuk analisis yang berikutnya adalah untuk analisis kebutuhan non fungsional ya. Di sini kebutuhan non fungsional itu dibagi menjadi beberapa, yaitu kebutuhan antarmuka pengguna atau interface ya. Jadi pada halaman homepage memiliki beberapa fitur yang ada di dalamnya, seperti ada home, ada register, ada login, dan juga opsi-opsi lainnya. Pada halaman homepage yang dijelaskan ini dalam sistem informasi kami yaitu laporan kepolisian, di sini kita akan diajak ke tahapan dalam pembuatan laporan kepolisian. Di sana akan ada kayak bar di sana yang berwarna merah. Nanti di sana ada dengan teks klik di sini. Maka setelah klik di sini, hal yang bisa dilakukan di laporan kepolisian ini adalah seperti sign in atau login. Lalu ada pembuatan laporan formulir, lalu ada pengecekan laporan, dan juga hasil cek laporan dan ESTBM atau surat tanda bukti melapor. Lalu setelah itu ada halaman login atau register. Nah, setelah user mengklik read more, di bagian sign in atau login, user akan diarahkan pada login landing pada page di mana jika user telah memiliki suatu akun, maka user tersebut bisa langsung login ya. Tetapi jika user itu belum memiliki akun sama sekali, maka diharapkan user untuk melakukan registrasi dulu sebelum dia login. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu setelah login, kita akan pembuatan laporan e-formulir. Nah, jadi jika user mengklik pembuatan laporan e-formulir, maka akan diarahkan pada page pembuatan laporan yang dimana memiliki disclaimer atau hal yang harus dipatuhi dalam pembuatannya. Dan juga user akan diminta untuk memberikan laporan user dan apa saja sih yang akan dibutuhkan. Lalu setelah itu pemrosesan akan dilakukan oleh sistem. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu apabila e-form atau e-formulir yang diterima oleh sistem itu belum lengkap atau salah, berarti nanti pengguna atau user akan disuruh menginputkannya lagi. Jika itu benar, maka akan dilanjutkan ke halaman yang berikutnya. Atau di sini ada opsi yang berikutnya, yaitu setelah itu ada opsi e-form yang diterima oleh sistem. Lalu setelah itu draft laporan kepolisian. Jadi jika user itu mengklik draft pada profil yang profil kita ya, maka akan muncul gambar seperti yang nanti ada di sistem, seperti gambar profil itu. Maka user bisa mengedit dari draft tersebut jika masih ada kesalahan data yang telah Anda buat atau user buat, bisa disimpan dan di-download via Word maupun PDF untuk bagian draft e-formulirnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya yang ketiga dari analisis kebutuhan adalah kebutuhan untuk kerja. Jadi untuk kebutuhan untuk kerja ini, yang pertama itu fungsi yang diinginkan oleh pengguna dalam perangkat lunak ini yaitu mentransferan informasi laporan yang akan bisa diterima oleh pihak kepolisian atau pihak berwajib dengan sangat cepat dan juga efisien. Dalam pembuatannya, biasanya sistem informasi tersebut dalam perangkat lunak ini sangatlah banyak fungsi ya yang akan diinginkan oleh seorang pengguna. Lalu, perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user atau bisa masuk user secara banyak dalam suatu sistem informasi tanpa adanya sistem informasi yang seperti hang dan juga lain-lainnya.
atau error data mungkin karena kebanyakan yang pakai seperti itu. Yang terakhir adalah easy to access. Jadi merupakan kemudahan pengguna yaitu pelapor dan juga menerima laporan dari kepolisian tersebut. Dengan kemudahan fungsi ini, maka diharapkan sekali sang pelapor akan nyaman dan mudah melakukan proses pelaporan. Nah, jadi itu untuk analisis kebutuhan. Lalu yang berikutnya ada mengidentifikasi masalah. Nah, jadi mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan yang publik terima, karena di sini mengapa sih kami membuat sistem informasi laporan kepolisian? Ya, itu untuk memudahkan masyarakat kalangan banyak dalam melapor ke polisi. Misalkan mereka terjadi permasalahan kriminal. Karena seperti yang kita tahu atau kelompok kami ketahui, bahwa laporan kepolisian masih belum ada yang bersifat online. Nah, jadi karena itu kami sekelompok berinovasi membuat sistem informasi ini agar memudahkan seorang pengguna atau masyarakat luar sana yang ingin melakukan suatu laporan kepolisian tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Yaitu di mana mereka bisa langsung saja menggunakan gadget mereka, menggunakan alat komunikasi mereka lah pokoknya. Mereka bisa dengan cepat, efisien, mengefisien waktu, tenaga, dan juga lain-lainnya. Dan juga ini sangat membantu banget sih kalau sistem informasi ini nantinya benar-benar dikembangkan. Lalu yang terakhir adalah melakukan analisis tugas. Jadi analisis tugas dalam sistem informasi yang kami buat yaitu di mana nanti analisis data untuk sistem informasi laporan. Yang pertama kan dalam sistem informasi ini kita melakukan suatu pendataan ya. Setelah kita register, login, mengisi formulir, mengisi laporan kepolisiannya, bisa mencetaknya juga lagi. Nah, maka dari itu tugasnya itu nanti akan diserahkan setelah kita mengirimkan berbagai kayak tanda bukti dan lain-lain, maka diharapkan sistem ini lebih mempercepat gitu. Pihak berwajib tuh melakukan tindakan dengan masalah yang kita lakukan. Jadi itu untuk analisis tugasnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu development. Jadi di sini dalam pembuatan sistem informasi relek atau laporan kepolisian ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan juga PHP. Kenapa menggunakan Java dan PHP? Karena itu lebih efisien dan juga paling tepat ya. Misalkan dalam pengembangan sistem yang rumit, dan juga di sini disertai dengan SQL untuk menyimpan sistem database yang nantinya akan ditampung dalam sistem seperti kayak menginputkan sesuatu kayak username dan juga lain-lain. Nah, jadi itu saja materi dari analis dan juga development. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang BPMN dari sistem informasi yang telah kami buat. Oke, nah jadi di sini saya akan menampilkan dari BPMN-nya. Di sini kita menggunakan aplikasi Bisagi ya. Kenapa kita menggunakan Bisagi? Karena Bisagi itu sudah terakui secara nasional ya dalam pembuatan sistem informasi. Nah, yang pertama ada namanya registrasi, seperti yang saya telah jelaskan di awal. Nah, jadi di sini dalam dari Bisagi ini dapat dilihat bahwa kita memiliki dua aktor, yaitu user dan juga sistem. Nah, jadi yang pertama kita akan start, lalu kita akan memasuki halaman registrasi, lalu mengisi formulir registrasi, lalu di sini sistem akan mengecek kevalidasian email, KTP maupun KK. Lalu setelah itu user akan mengklik tombol button register, lalu setelah itu sistem akan mengirimkan link verifikasi email. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, kebanyakan sistem informasi itu memang seperti itu. Dimana setelah kita verifikasi, nanti akan ada email yang harus verifikasi ya, untuk kita bisa mendapatkan suatu registrasi dan mendapatkan akun. Lalu setelah itu user akan mengklik link verifikasi yang telah dikirimkan melalui email. Lalu setelah itu sistem akan menyimpan data registrasi user, lalu verifikasi berhasil dan dialihkan ke halaman login. Nah, lalu setelah itu yang kedua ada login. Juga memiliki dua aktor sama semuanya, yaitu user dan juga sistem. Maaf, ini seharusnya sistem bukan login, salah ketik. Lalu setelah itu
Di sini pertama adalah start, lalu seorang user menginputkan username dan juga passwordnya, lalu sistem akan mengecek kevalidasian username dan juga password, lalu setelah itu user akan memvalidasi username dan juga passwordnya. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan login berhasil dan menampilkan halaman utama dari sistem log atau laporan kepolisian dari sistem informasi yang telah kami buat. Lalu selanjutnya mengisi e-form atau e-formulir. Nah, di sini yang pertama kan start. Nah, jadi user akan mengklik pengisian e-form yang terdapat pada opsi home yang ada dalam sistem informasi kita. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan form data lengkap. Nah, nantinya di sini user diharapkan agar mengisi dari form sesuai dengan informasi untuk pembuatan laporan. Lalu user akan mengklik tulisan submit. Jadi setelah itu sistem akan memproses instruksi submit tersebut dan juga sistem akan menampilkan pesan jika data yang diinput sudah benar. Lalu setelah itu sistem menampilkan halaman dari awal dari sistem informasi yang telah kita buat. Lalu untuk opsi yang berikutnya yaitu membuat laporan kepolisian. Nah, jadi di sini yang pertama start, lalu user mengklik pengisian pembuatan laporan kepolisian, lalu sistem menampilkan form data lengkap yang perlu diisi user sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan atau TKP ya. Lalu setelah itu user akan mengisi laporan sesuai dengan informasi yang akan digunakan untuk bekas penyidikan. Nah, misalkan mereka seperti ada pencurian, nanti di sana diisilah berkas-berkas tersebut. Lalu setelah itu user akan mengklik tulisan submit. Nah, lalu akan sistem memproses tulisan submit tersebut. Nah, di sini ya, jika dari pengisian tadi itu belum lengkap, maka sistem akan memberikan pesan jika ada data yang belum diisi. Nah, maka karena belum diisi, kita akan kembali lagi untuk mengisinya ya di user mengisi laporan. Nah, setelah itu kembali lagi mengklik tombol submit, lalu sistem memproses instruksi submit. Nah, jika iya atau sudah seorang user itu mengisi, maka sistem memberikan pesan jika data yang diinput sudah benar. Lalu sistem akan menampilkan halaman dari awal sistem informasi kita. Nah, setelah itu ada hasil cek laporan dan ESTBM. Nah, setelah itu di sini ada start, user mengklik tulisan cek laporan dan ESTBM, lalu sistemnya menampilkan box pesan pada halaman pengguna, lalu user akan mengklik pada laporan kepolisian yang telah tervalidasi. Lalu sistem menampilkan laporan dan ESTBM yang sebelumnya tuh mereka tuh telah melaporkannya. Lalu print laporan ESTBM oleh sistem dan sistem menampilkan box pesan pada dari halaman penggunanya. Lalu setelah itu ada opsi hubungi polisi. Nah, apakah nanti user atau pengguna ingin menghubungi polisi? Maka user akan mengklik tulisan hubungi polisi pada menu navigasi yang telah tertera dalam sistem informasi kita. Lalu setelah itu sistem menampilkan nomor darurat kepolisian. Lalu user akan mengklik nomor telepon darurat yang ditampilkan di sistem tersebut. Lalu sistem akan membuka panggilan darurat lalu menginstruksikan pemanggilan di dalam perangkat lunak atau smartphone mereka. Seperti itu. Lalu ada opsi cek lokasi kantor polisi. Nah, di sini jika user atau pengguna itu ingin pergi kantor polisi, maka user akan mengklik tulisan cek lokasi kantor polisi. Lalu sistem akan membuka beberapa data atau informasi dari kantor polisi terdekat ya. Setelah itu user akan melakukan klik pada kantor polisi terdekat yang diinginkannya. Lalu secara otomatis sistem ini akan membuka Google Maps dan menampilkan rute terdekat untuk menuju ke kantor polisi. Nah, jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah logout. Nah, jika user sudah melakukan semua aktivitasnya dalam sistem informasi, maka user bisa mengklik tombol atau tulisan logout yang ada pada sistem informasi kita. Lalu sistem akan memproses instruksi logout dan sistem kembali menampilkan halaman login atau halaman awal saat kita sebelum masuk ke sistem informasi. Lalu setelah itu diakhiri dengan selesai deh. Nah, jadi sekian yang dapat saya paparkan dan jelaskan
untuk sistem informasi dari laporan kepolisian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Marsha Prastiko Artana dengan NIM 191505113 dari kelas PTI 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model ADI yaitu implementasi dan juga evaluasi. Oke, lanjut saja ke yang pertama yaitu implementasi. Implementasi adalah suatu proses nyata sehingga sistem informasi tersebut dapat digunakan dan dilakukan uji. Dalam pengujian itu terdapat dua, yaitu uji validitas dan uji kepraktisan. Yang pertama itu adalah uji validitas, di mana sistem informasi laporan kepolisian akan diuji oleh para pakar, yaitu pakar developer sebagai untuk menguji dalam segi sistem dan juga pakar kebutuhan, di mana apakah kebutuhannya sudah sesuai atau tidak, apakah sistem informasi laporan kepolisian ini sudah sempurna atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah uji kepraktisan. Itu diambil beberapa sampel dari masyarakat dan diambil beberapa 5 atau 3 orang itu untuk membuat suatu laporan kepolisian. Dalam membuat laporan kepolisian itu, apakah sistem itu dapat sesuai dengan kebutuhan, apakah dapat berjalan dengan lancar, hingga ke proses akhir yaitu surat SBTN. Artinya itu laporan kepolisian itu sudah jadi dan sudah dapat digunakan. Lalu yang kedua itu adalah tahap evaluation atau mengevaluasi dari data-data. Jadi perlu tahapnya evaluasi karena dari data-data yang sudah dilakukan itu, apakah sistem itu perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, apakah sistem itu sudah dikatakan sempurna, apakah sistem tersebut perlu adanya fitur tambahan. Nah, dalam proses evaluasi itu terdapat dua analisis data. Yang pertama adalah analisis data kualitatif, jadi dari data-data pakar-pakar yang sudah menguji sebelumnya, itu akan memberi pendapat apakah sistem informasi itu sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sistem informasi itu mengalami kekurangan atau ada bug dalam sistem informasi tersebut, dan apakah sistem informasi tersebut perlu fitur tambahan agar ditambahkan nantinya. Lalu yang selanjutnya adalah analisis data kuantitatif, di mana analisis data ini pihak pengembang itu membuat suatu survei, entah itu menggunakan Google Form atau bisa langsung mengisi di website pengembangnya. Jadi dari analisis data kuantitatif itu pihak pengembang itu membuat suatu pertanyaan dan suatu masukan dari masyarakat, di mana nanti datanya akan diolah, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah apakah desainnya sudah sesuai, apakah pada saat melakukan suatu laporan kepolisian itu mudah atau tidak. Jika mudah, maka sistem informasi laporan kepolisian itu dinyatakan berhasil. Dan yang ketiga, apakah ada fitur tambahan? Nah, jika ada, perlu disertai dengan alasan mengapa ditambahkan fitur tambahan yang ingin diminta dan alasannya apa pada sistem informasi laporan kepolisian. Jadi itu saja implementasi dan evaluasi dari sistem informasi laporan kepolisian. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan use case skenario dari sistem informasi laporan kepolisian. Baik, di sini adalah skenario use case pada sistem informasi laporan kepolisian. Lalu pada analisis kasus itu, pada perangkat lunak laporan kepolisian itu terdapat fungsi-fungsi. Itu yang pertama adalah register user, di mana user itu dapat melakukan pendaftaran untuk menjadi member. Lalu yang kedua adalah validasi user, yaitu user melakukan login atau masuk ke dalam website tersebut. Lalu ada beberapa opsi, yaitu mengisi e-form untuk mengisi data-data sebelum melakukan laporan kepolisian. Lalu yang selanjutnya adalah membuat laporan kepolisian. Dan yang ketiga adalah hasil laporan kepolisian atau STBM, di mana dari STBM tersebut jika sudah muncul ada akun yang sudah didaftarkan, maka surat laporan kepolisian itu sudah jadi. Lalu ada fitur untuk menghubungi polisi secara darurat. Lalu yang selanjutnya adalah cek lokasi kantor kepolisian. Jadi dalam website itu terdapat suatu Google Map, itulah untuk mengecek kantor polisi terdekat dari lokasi user tersebut. Lalu itu yang selanjutnya ada logout untuk keluar dari sistem. Nah, pada pendefinisian aktor ini terdapat dua aktor, yaitu ada polisi dan juga pelapor. Yaitu polisi merupakan orang pertama yang berkaitan pada perangkat lunak laporan kepolisian. Nah, tugas polisi ini adalah menerima setiap laporan
yang dibuat oleh pelapor dan dilakukan validasi sehingga ketika berkasnya sudah lengkap, polisi akan segera menindaklanjuti kasus kejahatan yang dibuat oleh pelapor pada laporan kepolisian. Polisi memiliki kewajiban secara 24 jam penuh untuk melayani masyarakat dan masyarakat memiliki hak untuk melapor apa saja yang diterima oleh agar diterima oleh pihak kepolisian. Lalu yang kedua adalah pelapor. Pelapor adalah masyarakat umum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat membuat laporan kepolisian. Masyarakat yang melakukan laporan tidak ada batasan usia, akan tetapi pada kebijakan tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, maksudnya itu ada misalnya pelapor itu di bawah umur. Nah, itu ada kebijakan-kebijakan tertentu. Lalu untuk selanjutnya itu adalah pendefinisian sebuah use case, di mana ini adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama itu adalah registrasi user. Itu yang tadi sudah dijelaskan merupakan proses pendaftaran masyarakat menjadi member. Lalu ada login, itu untuk melakukan login, yaitu untuk melakukan masuk ke dalam sistem. Lalu untuk selanjutnya adalah mengisi e-form, itu pengisian identitas dari pelapor. Lalu ada membuat laporan kepolisian, yaitu proses membuat laporan, gimana peristiwanya, siapa saja pelakunya, dan barang bukti yang ingin dicantumkan di dalam laporan kepolisian. Lalu yang selanjutnya adalah hasil cek laporan ESTBM, yaitu jika laporan itu sudah jadi dan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Lalu yang selanjutnya adalah hubungi polisi untuk proses menghubungi polisi secara darurat bisa melakukan sistem informasi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah cek lokasi kantor polisi, jadi untuk melihat jarak kantor polisi terdekat. Lalu selanjutnya adalah logout untuk keluar dari sistem. Nah, pada skenario use case itu ada yang pertama register user. Itu aktor itu melakukan registrasi dengan melakukan klik pada tulisan register akun. Lalu sistem itu menampilkan e-form di mana e-form registrasi di mana itu harus diisi oleh aktor, yaitu pelapor. Lalu pelapor mengisi form yang disediakan oleh sistem. Nah, jika sudah selesai maka itu pelapor akan melakukan klik register sekarang. Nah, sistem akan mengirimkan pesan notifikasi kepada nomor telepon jika register itu berhasil dan melakukan verifikasi sekarang dengan membuka email dan melakukan verifikasi dari email. Lalu sistem itu mengirimkan pesan lagi ke email, verifikasi sudah berhasil dilakukan. Jadi pelapor itu sudah bisa menggunakan sistem informasi laporan kepolisian dan siap melakukan laporan kepolisian. Lalu yang selanjutnya itu adalah login, di mana user itu melakukan login dengan memasukkan username dan juga password. Lalu sistem memeriksa valid tidaknya data password, apakah user sudah melakukan pendaftaran atau tidak sebelumnya. Lalu jika berhasil maka masuk ke halaman utama dan siap untuk melakukan laporan kepolisian. Dan jika tidak, misalnya username atau password salah, maka user akan diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya adalah mengisi e-form, di mana mengklik opsi mengisi e-form, di mana sini user akan diminta untuk mengisi data-data yang bisa data dari pelapornya itu. Lalu sistem menampilkan formnya, lalu user mengisi formnya sehingga sampai prosesnya selesai itu. Lalu yang selanjutnya adalah membuat laporan kepolisian, itu dengan mengisi data-data bagaimana peristiwa yang terjadi, apakah ada barang bukti, dan kira-kira tuh pelakunya siapa gitu, dan ada berapa pelaku di tempat lokasi kejadian, dan peristiwa atau alur-alur yang terjadi saat terjadi tindak kejahatan. Lalu yang selanjutnya itu ada setelah hasil cek laporan ESTBM. Jadi pada saat ini itu jadi user itu biasanya itu akan langsung keluar setelah polisi mengecek apakah laporannya itu sudah benar atau tidak, maka akan keluar ESTBM. Jadi pada ESTBM ini surat tanda bukti melapor. Jadi jika sudah keluar ESTBM ini, maka tindak kejahatan tersebut akan langsung diproses oleh polisi dan pelapor itu hanya tinggal menunggu hasilnya. Jadi yang selanjutnya itu adalah menghubungi polisi. Jadi secara darurat sistem informasi tersebut dapat menghubungi polisi melalui
opsi yang sudah disediakan. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mengecek lokasi kantor polisi. Jadi ada opsi untuk sebagai Google Map untuk mengecek lokasi terdekat dari kantor polisi, berapa jarak dan bagaimana ada berapa kantor polisi terdekat dari lokasi tempat user berada. Lalu selanjutnya adalah melakukan logout. Untuk selanjutnya adalah bagaimana gambaran dari use case diagram. Itu yang pertama itu terdiri dari dua aktor, yaitu user dan juga polisi. Dari user itu dapat mengakses register, login, untuk memilih opsi, untuk membuat laporan ke kepolisian, menghubungi polisi, mengecek hasil laporan atau ESTBM yang dicek, lalu untuk mengecek lokasi kantor kepolisian dan juga melakukan logout. Begitu juga dengan aktor polisi, itu bisa mengecek data-data registrasi, dapat melakukan login ke dalam sistem informasi, dapat memilih opsi untuk melihat data yang dikirimkan dari pelapor. Jadi polisi juga dapat melihat data mengisi e-formnya, data-data yang telah diisi e-formnya oleh pelapor, lalu dapat mengirimkan ESTBM kepada pelapor. Polisi juga dapat mengecek lokasi kantor kepolisian. Jadi jika kantor polisi itu mengalami perubahan tempat, itu polisi akan dapat mengubah lokasi kantor polisi tersebut, dan polisi juga melakukan logout keluar dari sistem. Nah, dari membuat laporan kepolisian, mengisi e-form, menghubungi polisi, hasil cek laporan, untuk mengecek lokasi kantor kepolisian dan juga logout, itu adalah bagian include dari memilih opsi yang ada di tampilan sistem informasi laporan kepolisian. Dan juga pada registrasi itu, pada login itu memerlukan registrasi untuk sebagai data loginnya, username dan password. Jadi pelapor itu membuat suatu data untuk dapat masuk ke dalam sistem. Jadi ini merupakan gambaran use case-nya dari sistem informasi laporan kepolisian. Yang kemudian selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, berikut adalah kelas diagram dan sistem informasi laporan kepolisian. Jadi di sini ada beberapa kelas, yaitu adalah SBTM, petugas, kantor polisi, pelapor, register akun, formulir, registrasi akun, laporan kepolisian, barang bukti, pelaku, peristiwa, dan juga saksi. Nah, jadi pada kelas diagram ini itu ada kantor polisi. Yang kantor polisi ini memiliki sebuah atribut, yaitu adalah ID KP, yaitu ID kantor kepolisian, alamat dan nomor telepon, dan juga metode yang dapat dikerjakan itu dapat membuat, melihat kantor polisi, itu dapat melakukan update jika kantor polisi itu mengalami pindah kantor misalnya, lalu dapat melakukan penghapusan. Nah, lalu untuk selanjutnya itu adalah petugas, di mana atributnya itu adalah ID petugas, jabatan, username, nama petugas, satuan kerja atau biasa dibilang pangkatnya, dan ID kantor kepolisian. Jadi dia akan tersambung dengan kantor polisi karena polisi tersebut berada pada kantor polisi. Lalu yang selanjutnya adalah untuk metodenya. Jadi polisi itu dapat melakukan login, melihat, membuat, melakukan update, dan melakukan delete. Lalu yang selanjutnya itu adalah pada kelas SBTM, di mana pada kelas SBTM ini terdapat beberapa atribut, yaitu adalah ID STBM, ID pelapor, ID petugas, ID kantor polisi, dan ID laporan kepolisiannya. Jadi para SBTM ini sudah lengkap dengan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada surat bukti tanda melapor ini sudah lengkap. Lalu dari SBTM ini dapat melihat SBTM, melakukan update, delete, melakukan download atau print. Lalu yang selanjutnya itu pada bagian pelapor. Jadi di pelapor ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID pelapor, nama, umur, agama, pekerjaan dari pelapor, kewarganegaraan, alamat pelapor, dan username. Nah, jika kewarganegaraan itu berasal dari luar Indonesia, maka itu ada kebijakan tertentu yang sudah disediakan oleh kepolisian. Jadi pelapor itu dapat melakukan login untuk melihat view apakah SBTM ini sudah jadi atau tidak, lalu dapat melakukan pembuatan laporan kepolisian, update, dan juga delete. Lalu di sini ada kelas register akun, itu bagaimana masyarakat itu dapat membuat akun dan menjadi bagian dari sistem informasi laporan kepolisian. Lalu di sini ada formulir untuk mengisi data-data yang
data-data dari pelapor. Di mana di sini dapat membuat, menghapus dari apakah tidak jadi melakukan pendaftaran, dan dapat melihat dan upload. Misalnya uploadnya itu adalah upload identitas seperti foto KTP atau foto KK. Lalu di sini ada bagian register, di mana bagian register ini adalah untuk mengeregistrasi beberapa data dari juga lapor, dan berbeda dengan register akun. Lalu selanjutnya ada laporan kepolisian, di mana ada ID laporan kepolisian, petugas, registrasi tindakan yang harus diambil. Nah, di sini juga pada laporan kepolisian juga dapat melihat, membuat, melakukan update, delete, dan juga upload. Nah, dan selanjutnya itu adalah peristiwa. Nah, pada proses pengisian formulir itu juga ada peristiwa, dan ini merupakan proses yang dinamakan dengan agregasi. Lalu pada agregasi ini, dari peristiwa ini terdapat beberapa keterkaitan dari peristiwa, yaitu pada bagian kelas saksi, barang bukti, dan juga pelaku. Jadi di bagian peristiwa ini itu terdapat pelaku yang harus diisi, berapa kira-kira jumlah pelaku. Misalnya korban itu melakukan korban itu terjadi tindak kejahatan pencopetan gitu. Nah, kira-kira berapa pelaku yang mengambil dompet dari pelapor tersebut. Nah, di sini juga ada barang bukti. Barang bukti apa? Misalnya sebelum pergi itu pelapor dapat memfoto plat nomor dari pelaku, plat nomor motor yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan pencopetan. Lalu di sini juga saksi. Jadi dari lokasi tempat kejadian juga dibawa beberapa saksi. Jadi saksi itu untuk melaporkan untuk kejadian sebenarnya, sehingga dalam proses pelaporan itu tidak terdapat pelaporan fiktif atau hanya dibuat-buat. Jadi dan juga relasi-relasinya sudah dapat dilihat dalam layar, dan ini merupakan kelas diagram dari sistem informasi laporan kepolisian. Lalu yang selanjutnya itu adalah project planning. Pada project planning itu kelompok kami membuatnya dengan menggunakan project Libre. Nah, bisa dilihat dalam tampilan layar, ini merupakan project planningnya. Itu yang pertama. Bisa lihat, itu yang pertama adalah analisis kebutuhan sistem, yang kedua adalah mendesain, yang ketiga adalah melakukan memprogram, lalu yang ketiga adalah proses finish. Lalu yang pertama itu adalah proses pada analisis kebutuhan sistem, itu dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi masalah, yang kedua adalah identifikasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah laporan hasil analisis. Nah, pada project planning ini itu dibuat dalam waktu 5 bulan, yaitu dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 18 Juni. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan sistem yang dilakukan selama 15 hari. Itu dari tanggal 11 sampai tanggal 29. Nah, yang pertama itu dari tanggal 11 sampai tanggal 15 itu melakukan identifikasi masalah. Lalu dari tanggal 15 sampai tanggal 20 itu melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan atau fitur-fitur apa saja yang akan dibuat pada sistem informasi laporan kepolisian. Lalu yang selanjutnya itu laporan hasil analisis. Jadi membuat satu laporan hasil analisis dan sudah dibuat kebutuhan-kebutuhan apa saja dan fitur-fiturnya itu sudah dibuat. Jadi bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itulah mendesain. Pada proses mendesain itu terjadi selama 19 hari, yaitu dari tanggal 2 Februari sampai dengan 26 Februari. Jadi yang pertama itu membuat desain sistem. Bagaimana desain dari sistemnya itu dilakukan selama 8 hari, yaitu dari tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari. Lalu selanjutnya membuat desain basis data. Jadi database, bagaimana atribut-atribut bagaimana koneksi antara relasi dari database itu dibuat sampai dengan jadi, itu dibutuhkan waktu selama 6 hari, yaitu dari tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari. Lalu yang selanjutnya adalah membuat desain project. Nah, jadi desain project bagaimana interface dan juga UX dari sistem informasi laporan kepolisian. Itu dilakukan selama 6 hari juga, dari tanggal 18 sampai 25 Februari. Lalu yang selanjutnya dokumentasi desain. Jadi desainnya sudah jadi dan sudah dibuat sebuah dokumen. Jadi ini loh desain dari sistem informasi laporan kepolisian.
Sehingga jika proses desain sudah jadi, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses programming atau pembuatan kode. Dan ini dilakukan selama 22 hari, yaitu dari tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Maret. Dan dilakukan selama 22 hari. Lalu yang pertama itu adalah cek dokumentasi program. Dan ini berhubungan dan keterkaitan dengan proses sebelumnya, yaitu dokumentasi dan desain. Jadi program ini akan dibuat sesuai dengan desain. Jadi yang pertama itu dilakukan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 5 Maret itu untuk mengecek dokumentasi desain. Nah, yang selanjutnya membuat program P1, yaitu artinya membuat program progress 1. Jadi di sini terdapat 2 progress, di mana untuk memberikan waktu luang bagi programmer untuk dapat membuat sistem informasi laporan kepolisian tersebut. Yaitu progress pertama dilakukan selama 6 hari, yaitu dari tanggal 5 sampai tanggal 12 Maret. Lalu progres kedua itu dilakukan selama 5 hari, yaitu dari tanggal selanjutnya sampai tanggal dengan tanggal 19. Setelah membuat program, maka selanjutnya akan dilakukan testing. Testing itu untuk mengetes program apakah program tersebut terjadi bug atau error, jadi sehingga proses selanjutnya yaitu proses implementasi itu tidak mengalami masalah. Jadi tahap testing itu cuma dilakukan 2 hari, yaitu dari tanggal 19 sampai tanggal 22. Lalu selanjutnya ada implementasi, seperti implementasi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu. Implementasi itu proses testing, di mana proses testing itu dibagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji kepraktisan. Lalu yang selanjutnya itu ada dokumentasi hasil uji program. Nah, di sini ada dokumentasi apakah program tersebut mengalami bug atau tidaknya. Nah, jika sudah dilakukan proses dokumentasi uji hasil program, maka pada fitur-fitur tersebut sudah tidak terjadi masalah atau bug. Lalu yang selanjutnya ada dokumentasi project, di mana project ini sudah dirancang dan sudah dibuat dokumennya dan project sudah jadi. Jadi project itu bisa dibilang sudah hampir siap digunakan dan perlu pengembangan evaluasi. Jika tidak ada evaluasi, maka sistem informasi tersebut sudah siap digunakan. Lalu yang terakhir adalah bagian finish, yaitu ada user training. Jadi ada beberapa orang yang untuk dilatih untuk dapat menggunakan bagian-bagian atau opsi-opsi atau fitur-fitur yang ada pada sistem informasi tersebut. Jadi orang itu melakukan pelatihan, jadi supaya orang yang dilatih itu memang sangat ahli menggunakan sistem informasi tersebut. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan, ya apabila ada proses kebutuhan lanjut seperti pemeliharaan penambahan fitur-fitur terbaru dan juga ternyata masih ditemukan bug, nah itu ada proses pemeliharaannya supaya sistem informasi itu dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan atau dikatakan sudah sempurna. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi tetap melakukan evaluasi apakah ada penambahan fitur, apakah ada kekurangan, atau bahkan ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Dan ini merupakan project planningnya, dan di sebelah kanan ini merupakan grafik dari proses project planning yang dibuat oleh kelompok kami untuk dapat mengembangkan sistem informasi. Halo semuanya, jadi di sini kami membuat laporan kepolisian dengan membuat suatu mock-up dengan menggunakan aplikasi Mock+ dan juga Photoshop. Jadi pada pembuatan mock-up ini agar kita tahu seperti apa nanti sistem informasi dari perangkat lunak dari laporan kepolisian yang kita buat ini. Jadi di sini kami menggunakan aplikasi Mock+ dan juga aplikasi Adobe Photoshop CS6. Jadi di sini kami membuat dua mockup. Jadi di sini yang pertama yaitu suatu rancangannya, dan selanjutnya yaitu perangkat lunak yang sudah jadi via website merupakan ataupun via aplikasi. Jadi di sini yang pertama yaitu mockup yang pertama. Jadi di sini laporan kepolisian pada halaman homepage. Dari sini ada polisinya, dan di sini ada button-button yang bisa kita akses, seperti kita menuju menu home, menu login, menu register, dan jika kita sudah login maka akan ada nama pengguna di sini, dan juga inbox untuk menerima suatu laporan.
Jadi di sini ada title-nya laporan kepolisian. Apa itu laporan kepolisian? Di sini sudah dijelaskan, yaitu laporan kepolisian merupakan suatu laporan yang telah diberikan oleh pelapor berbasis online, yang dimana akan memudahkan pelapor untuk melaporkan kejadiannya secara lebih mudah dan praktis. Jadi laporan akan diterima oleh petugas yang bekerja di kantor secara langsung. Jadi di sini ada button tahapan dalam pembuatan laporan kepolisian. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan pada website laporan kepolisian. Selanjutnya yaitu eh, beginilah gambaran ketika website sudah dibuat. Jadi gambarannya seperti ini, lebih berwarna ya, karena website ini sudah anggapannya sudah jadi. Jadi di sini ada home, login, register, nama pengguna, dan inbox jika sudah menerima suatu laporan. Masih sama, jadi di sini lebih rapi pada pembuatan website laporan kepolisian. Jadi jika kita klik di sini, maka akan dilemparkan ke halaman berikutnya, yaitu pada apa saja yang bisa dilakukan di sini. Nah, pada halaman ini jadi pada bagian mock plusnya masih seperti ini, seperti biasa. Sini ada label 1, bisa sign in, login, pengecekan laporan, pembuatan laporan e-formulir, dan juga hasil laporan e-STPM. Jadi di sini bisa kita klik, jadi bisa ke halaman berikutnya. Jadi apa saja bisa dilakukan di sini sudah dijelaskan, seperti sign in itu apa. Seperti di awal, user harus melakukan pendaftaran dan setelah itu harus melakukan login akun terlebih dahulu untuk dapat membuat suatu laporan ke laporan kepolisian. Maka tahapannya ada 4, yaitu sign in atau login. Yang kedua ada pembuatan laporan e-formulir, yang ketiga ada pengecekan laporan, dan yang keempat adalah hasil cek laporan. Berikut merupakan hasil jika kita sudah buatkan pada aplikasi Photoshop. Nah, seperti ini. Jadi di sini tampilan lebih interaktif, seperti adanya label-label yang sudah, icon-icon yang sudah lebih bagus, seperti pengecekan laporan itu apa, hasil cek laporan. Di sini ada gambar-gambar mobil polisi, jadi lebih terkesan lebih friendly, user friendly. Selanjutnya yaitu pada menu login page ini. Jadi user jika tidak memiliki akun, maka akan diarahkan ke menu login. Jika sudah memiliki akun, maka akan diarahkan ke menu login. Jika belum, maka akan kita bisa membuat akun pada klik di sini. Ya, jika kita punya akun, kita tinggal masukkan username dan password kita yang sudah kita daftarkan. Jadi di sini simple pada menu login, hanya terdapat username dan password, dan kita bisa mengklik daftarkan. Pada penerapannya pada aplikasi Photoshop CS6 di sini sudah lebih berwarna juga. Jadi login landing page seperti ini bisa kalian lihat seperti ini. Mungkin jadi inspirasi bagi kalian yang ingin membuat suatu sistem informasi. Jadi rancangannya seperti ini. Selanjutnya yaitu menu register akun. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu karena ini laporan kepolisian, jadi di sini kita membutuhkan suatu informasi yang sangat penting, yaitu seperti foto KTP, nomor KK kartu keluarga, dan nomor KTP. Jadi di sini soalnya bersifat sangat penting ya, karena ini suatu laporan yang tidak main-main, dan ini berhubungan kepada hukum dan pihak kepolisian tersebut. Jadi sini kita menggunakan username, passwordnya 2 kali untuk mengingat bahwa kita bisa melakukan kekeliruan pada password, dan foto KTP, nomor KK, dan nomor KTP. Kita bisa klik daftarkan. Dan pada pengaplikasiannya, mockup pengaplikasian pada Adobe Photoshop CS6 seperti ini. Bisa kalian lihat, masih simple dan lebih berwarna seperti itu. Selanjutnya pada e-formulir. Ketika user akan membuat formulir, maka di sini suatu pelapor harus mengisi seperti data pelapor, hal yang dilaporkan, tindakan pidana apa, nama dan alamat saksi, barang bukti, uraian singkat kejadian. Jadi seperti itu. Jadi sini user tinggal mengisi nama, umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat,
dengan sangat simple. Dan di sini masih ada menu-menu button home, login, register, dan nama pengguna. Bisa diklik jika ingin kembali ke home seperti itu. Dan pengaplikasiannya pada Adobe Photoshop CS6 agar lebih kita mengetahui gambarannya, maka seperti ini. Dan di sini ada note penting, jadi pemalsuan dari pembuatan laporan kepolisian pada Lake atau laporan kepolisian akan dikenakan pasal menurut UUD 1945 dan akan ditindaklanjuti secara langsung dan akan dikenakan denda sesuai dengan pasal yang berlaku. Nah, maka sistem informasi Lake pada pembuatan e-formulir seperti ini. Sangat simple dan user friendly sekali. Selanjutnya ketika user sudah menginputkan, ketika user ada pun salah ataupun tidak berisi salah satu hal yang dilaporkan seperti itu, misalnya bagaimana yang terjadi tidak diisi, maka sistem akan mengisi tanda merah pada setiap kolom yang tidak bersih atau salah, misalnya salah penginputan seperti itu. Dan ketika kita membuat e-form, maka akan ke tampilan loading screen, e-form dalam tahap pengecekan, tunggu hingga beberapa saat. Nah, pada pengaplikasian yang sudah jadi seperti ini, e-form dalam tahap pengecekan, tunggu hingga beberapa saat. Jadi di sini tidak merasa bosan pada user interface-nya. Jadi sini lebih berwarna, dan di sini kita mengambil tema warna biru karena polisi kan identik dengan warna biru seperti itu. Nah, ketika e-form sudah diterima, maka ada tanda centang seperti ini dengan bacaan e-form Anda telah diterima. E-form Anda telah diterima sistem dan telah disimpan di draft pada akun Anda. Anda tinggal menunggu hasil yang akan Anda terima dalam mailbox Anda. Ketika laporan sudah diterima, maka suatu laporan akan dibuatkan oleh sistem dan akan masuk ke dalam inbox. Pada Adobe Photoshop CS6 akan seperti ini, sama seperti loading screen sebelumnya, sama. Dan ketika email masuk, maka ada notifikasi bahwa laporan sudah diverifikasi kepolisian pusat. Sekarang Anda sudah bisa mendownload ISTBM atau surat tanda bukti melapor di bawah ini. Jadi surat yang sudah dibuat sistem seperti ini masih tanda draft karena belum dibawakan ke kantor pusat, maka jadi suatu user bisa mendownload suatu laporan ini. Jadi sangat cepat sistemnya, dan pada ini masih sama dan lebih interaktif lagi. Jadi demikian pada gambaran mockup pada sistem informasi Lake ini. Jadi di sini kami membuat dua, sekali lagi dalam Mock Plus dan juga dalam penerapan Adobe Photoshop CS6 seperti ini. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Demikian dan terima kasih.